Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Baik teman-teman, semoga teman-teman yang stay di channel ini sehat selalu, dimudahkan rezeki dan juga panjang umur. Amin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai instalasi pipa pada sebuah kolam, yang mana kali ini saya akan bahas mengenai pemasangan pipa atau instalasi pipa pembuangan yang pertama kali kita buat pada pembuatan kolam minimalis. Dan kebetulan di sini saya menggunakan contoh kolam dengan ukuran 3 kali 5 meter dengan menggunakan 3 chamber. Saya di sini bukan untuk bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya akan sharing ke teman-teman, baik buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini maupun yang sudah lama stay di channel ini. Dan terima kasih banyak buat supportnya. Buat teman-teman yang belum support, bantu support channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Baik teman-teman, saya akan contohkan di sini untuk pembuatan pipa pembuangannya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya juga akan jelaskan di sini bahwa yang di sini ada pipa bottom drain yang dipasang menjulur ke tengah. Dan kenapa harus dipasang di tengah seperti ini? Agar nanti kotoran bisa terpusat ke sini. Dan saya pastikan untuk teman-teman membuat dasar kolamnya ini agak sedikit miring ke bagian tengah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ini adalah pemasangan pipa bottom drain, yang mana nantinya pipa ini akan tertanam ke bawah atau di dasar kolam. Seperti ini saya akan contohkan. Dan untuk pipanya nanti akan tertanam seperti ini. Dan pastikan untuk pengecoran bagian dasar kolamnya ini disambung pipa terlebih dahulu nantinya agar tidak termasuki semen ke pipanya. Jadi disambung pipa dulu, nanti baru kita cor. Dan nanti akan mengarah ke bagian sini teman-teman, ke bottom, ke chamber 1. Ini adalah chamber mekanis. Dan ada apa aja di chamber mekanis saya akan jelaskan di sini. Untuk bagian pipa ini adalah pipa pembuangan, yang nantinya pipa ini akan disambung dari chamber 1, 2, 3. Ini pipa pembuangannya disatukan. Ini fungsinya agar nanti hanya memperirit budgetnya saja teman-teman. Dan kemudian akan disambung ke bagian pembuangan ke sini. Dan pastikan untuk pembuangannya ini ada di bagian sini dan tidak jauh lebih rendah daripada airnya. Jadi pastikan dulu untuk selokannya seperti apa. Dan jika memang ada pertanyaan bagaimana jika membuat kolam dengan sistem gali, jadi pastikan untuk penyimpanan pembuangan ini harus lebih tinggi dari permukaan air di pembuangan. Takutnya nanti pipa ini kemasukan kotoran ya dari air yang ada di selokan, dan ditanam ke bagian bawah kolam seperti ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu di bagian sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini disambung jadi satu dari chamber 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini. Dan fungsi pipa menjulur ini adalah pipa kontrol teman-teman. Jadi ini hanya pipa kontrol saja yang ditanam disambung dengan elbow atau letter T. Di sini ada letter T di bawah. Dan pastikan untuk pemasangan pipa ini sebelum kita cor, kita lem terlebih dahulu untuk pipa T-nya. Tapi tidak untuk pipa penghubung ini ya teman-teman. Jadi untuk pipa yang kontrol ini jangan dilem, nanti takutnya kalau dilem ini nggak bisa dibuka. Jadi karena memang berfungsi untuk
ketika kita akan membuang kotoran, kita akan cabut pipa yang ini. Jadi ketika kita akan membilas sebuah chamber 1, kita cabut pipa yang ini, chamber 2 pipa yang ini, chamber 3 pipa yang ini. Dan pastikan teman-teman untuk pipa penghubungnya ini dipasang seperti ini. Nah, kemudian yang saya akan jelaskan di sini adalah pemasangan skimmernya. Untuk skimmernya dari chamber 1 ini menuju chamber mekanis. Karena memang nantinya air yang dari waterfall ini akan mendorong kotoran yang ada di permukaan kolam di sini akan masuk ke sini. Untuk kotorannya akan terdorong ke sini. Jadi untuk pemasangan skimmernya seperti itu. Saya akan jelaskan dari sini. Ini kita lihat skimmernya seperti ini. Dan untuk posisi airnya nanti seperti apa, Bang? Saya akan gambarkan untuk airnya di sini dulu. Saya akan bikin airnya terlebih dahulu. Dan untuk airnya akan seperti ini. Nah, jika teman-teman lihat di sini, untuk tinggi pipa penghubungnya, untuk tinggi pipa penghubung chambernya ini semakin ke chamber berikutnya ini semakin rendah, teman-teman. Jadi pastikan seperti ini untuk posisi airnya. Dan untuk posisi air yang ada di kolam utama ini jauh lebih tinggi daripada chambernya. Jadi ketika akan kita untuk memasang atau menyeting skimmer, jadi untuk skimmernya ada di bagian sini. Jadi nanti airnya akan masuk ke pipa ini. Jadi untuk pipa ini selalu aktif, teman-teman, karena memang nanti fungsinya jika ada kotoran yang ada di permukaan kolam ini nanti akan masuk ke bagian skimmer, masuk di filter ke chamber mekanis ini. Nanti untuk kotorannya akan diurai. Baik, saya akan jelaskan di sini dulu. Saya akan bikin rendah dulu airnya. Biar kelihatan ya. Baik, saya akan jelaskan di bagian pipa penghubungnya. Nah, untuk pemasangan pipa penghubung ini, jika kita memang memasang pipa bottom drain dengan kapasitas pipa sekitar 2,5 inch, maka untuk pipa penghubungnya ini adalah 2 inch kali 2. Jadi untuk totalnya ini jauh lebih besar daripada pipa bottomnya. Jadi jika ditotalkan ini ada 4 inch. Kemudian untuk pipa pembuangannya bebas, teman-teman bisa menggunakan pipa berkapasitas 2,5 inch atau sampai 3 inch. Dan untuk pemasangannya makin rendah ke sini. Jadi kenapa harus dipasang makin rendah? Karena agar sirkulasinya bagus, teman-teman. Dan ini waterfallnya dipasang di sini. Nanti di bagian chamber terakhir ini ada pompa yang dipasang. Nanti di bagian chamber terakhir ini ada pompa yang dipasang di sini. Ini fungsinya untuk chamber khusus yang nantinya akan mensuplai air jernih masuk ke waterfall dan mensuplai kolam utama. Dan untuk pemasangan pipa bottomnya pastikan di sini, teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan tutup, ini bisa seperti ini, menonjol seperti ini bisa, teman-teman. Asalkan di bagian sini, di samping-sampingnya ini dibolongin. Jadi dikasih lubang-lubang kecil yang banyak ya lubangnya sampai muter.
Sudah saya jelaskan kemarin di video short untuk pembuatan filter pada bottom drain. Jadi kenapa harus dibikin filter agar nanti ikan kecil yang ada di kolam ini tidak masuk ke bagian bottom drain ini dan terbawa arus ke pipa atau ke chamber mekanis, teman-teman. Jadi di sini pakai lubang-lubang, kemudian untuk pipa ininya ditutup dulu. Ada penutupnya, teman-teman bisa beli di toko online atau di toko material terdekat ada untuk tipe tutup pipa 2,5 inch. Tergantung pipa yang dipasang ke kolamnya. Kemudian untuk backwash, dan jika memang ada pertanyaan bagaimana cara pengurasan chamber 1 ini atau chamber 2, chamber 3 agar kolam utama ini tidak terbuang. Jadi teman-teman bisa melakukan penutupan di sini menggunakan pipa panjang, bisa. Kalau tidak memungkinkan, ya teman-teman bisa tutup di sini di bagian pipa ini. Ada pipa bottom di sini tadi saya jelaskan. Ini udah tertutup air. Saya akan jelaskan dulu. Saya buka dulu airnya ya. Saya akan kuras dulu airnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman kalau mau kuras chamber, teman-teman bisa tutup lubang bottom yang ada di chamber mekanis ini. Atau kalau enggak, kalau memang kolamnya kecil dan bisa menjangkau kolamnya, teman-teman tinggal tutup aja bagian pipa di sini. Teman-teman bisa tutup bagian pipa di bottom ini menggunakan pipa panjang, menjulur ke atas juga bisa. Nantinya air yang ada di kolam ini tidak terkuras, teman-teman. Nah, jika memang teman-teman kebingungan seperti itu untuk cara kurasnya, saya bikin airnya tinggi dulu. Oke, dan kalau ada pertanyaan lagi mengenai kolam sebesar ini harus menggunakan pompa berapa LPH, teman-teman bisa menggunakan pompa berkapasitas 6.000 LPH sampai 8.000 LPH agar nanti sirkulasi pada air kolam ini bagus, teman-teman. Setiap jamnya itu terganti cepat. Baik, kalau memang rasanya sudah paham, saya cukupkan sekian, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bertanya, dan mohon maaf sebelumnya karena saya baru bisa menjawab pertanyaannya sekarang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.